Lembaga sosial, pengertian lembaga sosial. Dalam upaya mewujudkan keteraturan hidup bersama, masyarakat membutuhkan lembaga sosial. Kendati begitu, lembaga sosial tidak bisa terbentuk secara langsung. Hal ini karena terbentuknya sebuah lembaga menyangkut proses yang sangat panjang. Bukan hanya terorganisir, tapi menyangkut perilaku individu dan kelompok yang didasarkan pada aturan dan norma tertentu. Lembaga sosial merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan dan berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi lembaga sosial secara umum, yang pertama adalah memberikan pedoman bertingkah laku yang menyangkut kebutuhan hidup. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan agar hidup serasi dan harmonis di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial di masyarakat. Syarat-syarat lembaga sosial. Yang pertama, suatu tata kelakuan baku yang meliputi norma-norma dan adat istiadat dalam ingatan maupun tertulis. Yang kedua, kelompok manusia yang menjalankan aktivitas bersama dan saling berhubungan menurut sistem norma-norma tersebut. Yang ketiga, suatu pusat aktivitas yang bertujuan memenuhi kompleks kebutuhan tertentu. Selain itu, disadari dan dipahami oleh kelompok-kelompok yang bersangkutan. Yang keempat, mempunyai perlengkapan dan peralatan. Yang kelima, sistem aktivitas itu dibiasakan atau disandarkan pada kelompok yang bersangkutan. Dikatakan lembaga sosial sebagai peraturan apabila norma-norma yang berlaku membatasi serta mengatur perilaku orang-orang. Sedangkan pengertian lembaga sosial yang sesungguhnya berlaku yaitu apabila sepenuhnya membantu pelaksanaan kebutuhan pokok masyarakat. Contohnya, lembaga perkawinan, lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga pemerintahan, dan lembaga perekonomian. Lembaga sosial berbeda dengan asosiasi. Asosiasi ini adalah kelompok orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya. Berikut perbedaannya. Kelompok sosial contohnya adalah perkawinan. Nah, asosiasinya itu KUA atau Kantor Urusan Agama. Contoh lain adalah kelompok sosialnya adalah pendidikan. Nah, maka lembaga sosial asosiasinya itu adalah perguruan tinggi, SD, SMP, SMK, dan sebagainya. Contoh lain, lembaga sosialnya perekonomian. Nah, maka asosiasinya itu seperti PT, CV, firma, dan sebagainya. Atau lembaga sosialnya adalah agama, maka asosiasinya adalah masjid, gereja, pura, dan sebagainya. Hubungan hukum dengan lembaga sosial. Kembali pada pengertian hukum dan lembaga sosial. Hukum merupakan rangkaian kaidah peraturan-peraturan, tata aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat. Sedangkan lembaga sosial adalah himpunan daripada norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Nah, untuk mengetahui hubungan keduanya, nah itu salah satu sosiologis bernama Sujono Sukanto pernah menulis dalam buku Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Dia mengatakan bahwa hukum merupakan lembaga sosial, di mana di dalamnya proses hukum bertindak sebagai lembaga sosial yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kedamaian dalam masyarakat. Hukum adalah suatu aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum. Salah satu fungsinya yaitu sebagai lembaga sosial, di mana hukum menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat agar tercipta keadilan dan ketentraman, sehingga masyarakat dapat hidup dan damai tanpa ada konflik. Perubahan sosial dan hukum.
Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat. Mengapa ada perubahan sosial? Nah, pertama, karena ada anggota masyarakat yang tidak puas dengan kehidupan yang lama. Dan yang kedua, karena sarana yang lama dianggap sudah tidak memadai untuk kehidupan yang baru. Faktor penyebab perubahan sosial ialah akumulasi kebudayaan atau temuan baru, terus perubahan jumlah penduduk, konflik dan juga pertentangan. Dari segi akumulasi kebudayaan itu karena bertimbunnya kebudayaan, karena adanya penemuan baru dari anggota masyarakat. Dan dari segi faktor yang mendorong terjadinya penemuan baru itu sebagai perangsang bagi aktivitas-aktivitas penciptaan dalam masyarakat. Nah, dari segi perubahan jumlah penduduknya yaitu bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk pada suatu daerah tertentu. Nah, dari segi pertentangan dan konflik itu karena terjadi perubahan masyarakat yang pesat. Biasanya ditandai dengan kurang dekatnya hubungan satu dengan yang lainnya. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, perubahan yang pertama adalah perubahan evolusi dan revolusi, dan yang kedua adalah perubahan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Lalu apa saja ciri-ciri evolusi dan revolusi? Nah, ciri-ciri evolusi. Yang pertama adalah jangka waktu yang lama tanpa kehendak yang bersangkutan. Dan yang kedua adalah sejalan dengan usaha-usaha masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Sementara ciri-ciri revolusi adalah cepat dan tanpa perencanaan, lembaga kemasyarakatan yang relatif cepat, ketegangan dan konflik dari dalam. Ketegangan yang tidak dapat dihindari tersebutlah yang menjadi revolusi. Struktur sosial hukum. Perbedaan norma sosial dengan norma hukum. 1. Norma hukum memiliki aturan yang umumnya tertulis. Nah, sedangkan norma sosial umumnya tidak tertulis dan tidak pasti. Norma hukum memiliki alat penegak hukum, sedangkan norma sosial terkadang tidak memiliki alat penegak hukum. Norma hukum dibuat oleh penguasa, sedangkan norma sosial dibuat oleh masyarakat. Norma hukum memiliki sanksi yang umumnya lebih berat daripada norma sosial. Norma hukum berlaku secara umum, sedangkan norma sosial berlaku hanya untuk suatu kelompok sosial tertentu. Hubungan hukum dengan struktur sosial. Hukum digunakan sebagai suatu alat diagnosa untuk menemukan syarat-syarat struktural bagi perkembangan solidaritas masyarakat. Hukum dilihat sebagai dependent variable, yaitu suatu unsur yang tergantung pada struktur sosial masyarakat. Hukum juga suatu alat untuk mempertahankan keutuhan masyarakat maupun untuk menentukan adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Penegakan hukum. Kondisi penegakan hukum. Yang pertama adanya stagnasi, yang kedua adanya kemunduran, dan yang ketiga adanya kemajuan. Dari adanya stagnasi ini masih malaraknya mafia lembaga peradilan dan perbedaan perlakuan dan yang sering berlangsung. Dari segi kemunduran ini terjadi popular law adherence yang menggunakan kekuatan massa. Ketidakmampuan menindak perilaku yang menyebabkan merosotnya atau rusaknya lingkungan alam seperti illegal logging, pertambangan di hutan lindung, salah urus penyimpangan tata ruang dan sebagainya. Dan dari segi kemajuan yaitu seperti keberanian menindak kelompok pelaku korupsi yang selama ini tidak terjamah oleh hukum. Faktor dominan penyebabnya ialah 1. Masih kurangnya pengaruh dari keadilan kelompok kepentingan atau lapisan sosial dalam penegakan hukum. Yang kedua, karena kehadiran kelompok pengontrol. Perbedaan pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan yuridis itu orientasinya menempatkan fenomena hukum sebagai objek penelitian, sementara pendekatan sosiologi hukum orientasinya menempatkan fenomena hukum sebagai dasar membangun teori. Nah, pendekatan yuridis itu memahamkan hukum komprehensif,
sementara pendekatan sosiologi hukum, hukum sebagai bagian dari sistem sosial. Pendekatan yuridis itu konsisten, sementara pendekatan sosiologi hukum, perilaku hukum sebagai sebagian dari perilaku sosial. Pendekatan yuridis menggunakan metode preskriptif, yaitu bersifat memberi petunjuk atau ketentuan, dan juga metode deduktif, yaitu menyimpulkan dari yang umum menuju yang khusus. Sementara pendekatan sosiologi hukum itu menggunakan metode deskriptif dan juga eksplanatif. Mazhab-mazhab hukum, pemikiran yang mempengaruhi terbentuknya sosial hukum. Yang pertama adalah mazhab formalistis, yaitu hukum tidak berdasarkan pada nilai-nilai baik atau buruk, melainkan pada kekuasaan penguasa. Yang kedua, mazhab sejarah dan budaya, yaitu hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan di mana hukum tersebut timbul. Yang ketiga ada aliran utilitarianis, yaitu hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya dan hukum sebagai sarana untuk mengendalikan masyarakat. Selanjutnya ada aliran socializing jurisprudence, yaitu hukum berkembang dari hukum, bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan badan yudikatif, ataupun ilmu hukum, tapi justru terletak pada masyarakat itu sendiri. Yang terakhir adalah aliran realisme hukum, yaitu pusat perkembangan hukum tidak hanya terletak pada badan-badan legislatif hukum, namun juga terletak pada masyarakat itu sendiri.